Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Alhamdulillah, sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir untuk melanjutkan kajian tafsir tematik. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ringkasan dari tafsir surah Al-Hujurat juz yang ke-26. Sebelum ke tafsirnya, saya ingin menyampaikan muqaddimah atau pendahuluan dari surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini termasuk golongan surat-surat Madaniyah. Artinya surat-surat yang diturunkan setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Terdiri dari 18 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Mujadalah. Nah, itu muqaddimah dari surah Al-Hujurat. Al-Hujurat sendiri artinya kamar-kamar. Sedangkan isi kandungan poin-poin terpenting di dalam surat Al-Hujurat adalah tentang adab atau etika. Adab, etika seorang mukmin. Yang pertama di dalam ayat yang pertama di dalam surat Al-Hujurat ini, Allah menjelaskan tentang adab kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana kita harus beradab? Dan disebutkan di dalam ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadayillah wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Apa maksud dari ayat pertama surat Al-Hujurat ini? Bahwasanya di dalam masalah hukum, terutama hukum Islam atau masalah agama yang berkaitan dengan sumber hukum, maka yang pertama kali kita harus mendahulukan adalah pernyataan dari firman Allah, bukan perkataan manusia. Nah, ini adabnya. Jadi Allah didahulukan sebelum pernyataan atau pendapat manusia. Ini adab kepada Allah dan Rasulnya bagi seorang mukmin. Misalnya ketika kita ditanya kenapa kalian melakukan saum di bulan Ramadan, jangan kita mengatakan ya ini karena saya mendengar dari ustadz atau ulama, bukan, tetapi karena memang Allah menyuruh, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 181. Bukan ulama yang menyuruh, bukan ustadz, bukan syekh, tetapi Allah memang yang menyuruh. Jadi Allah dikedepankan dulu karena memang ini menyangkut hukum yang
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali harus disebutkan itu adalah Allah. Bukan pendapat saya, bukan pendapat ustaz, bukan pendapat ulama. Jadi Allah didahulukan, ayat Al-Qur'an yang didahulukan. Ya. Setelah itu adalah hadis Nabi, ya, sabda Nabi. Bukan pendapat dahulu orang-orang, bukan, tetapi hadis yang dikemukakan setelah ayat-ayat Al-Qur'an. Baru setelah itu boleh kita mengambil misalnya pendapat salah seorang dari ulama gitu ya. Itu adab, ya, adab kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Ini yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat di ayat yang pertama. Yang kedua adalah adab kepada Rasulullah. Di ayat kedua disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Jadi ini adab kepada kaum muslimin yang hidup ketika hidup di zaman Nabi. Ketika berbicara, maka nada bicaranya itu jangan melebihi suara Nabi. Ya, itu adalah adab, etika kepada Rasulullah. Lalu bagaimana kalau kita yang hidup tidak di zaman Rasulullah? Maka ingat bahwa Nabi punya pewaris. Siapa pewaris Nabi? Al-ulama. Ya, al-ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya para alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka bagi kita yang hidup di zaman sekarang, ya, maka adab etikanya itu adalah kepada pewaris nabi, yaitu kepada para ulama. Ketika kita berbicara dengan ulama, ya, jangan meninggikan suara kita di atas suara ulama. Ya. Ini adalah adab sopan santun seorang mukmin terhadap ulama sebagai pewaris para nabi. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah mengancam di ujung ayat kedua surat Al-Hujurat ini, kalau kita meninggikan suara, ya, di atas suara nabi, ya, atau di atas suara ulama, maka apa yang akan terjadi? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Maka akan sia-sialah amal-amal soleh kita karena perilaku kita yang tidak sopan, yang tidak beretika, tidak beradab kepada ulama. Dan kita tidak menyadarinya, kata Allah. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadari hal itu, bahwa ternyata tidak sopan, keras kepada ulama menyebabkan akan terhapusnya pahala amal-amal soleh kita. Ini adab yang kedua kepada Nabi atau kepada pewaris Nabi. Selanjutnya adalah adab kepada sesama kaum mukminin. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 terutama, ya, ayat ke-12. Ya, ayat ke-12 di situ disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Adab yang ketiga adalah adab kepada sesama mukmin. Ya. Kita dilarang sesama mukmin untuk berprasangka, ya. Kenapa? Karena prasangka itu sebagian besarnya ismun, mengandung dosa. Yang dimaksud dengan suudzon, berprasangka buruk. Jadi kita dilarang oleh Allah, ya, ijtanibu, jauhilah oleh kalian banyak berprasangka. Karena berprasangka itu
kebanyakannya mengandung dosa. Wala tajassasu, jangan kalian mengungkit mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menggunjing sesama kalian. Nah, ini adab sesama kaum mukmin, jangan mengungkit mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan orang-orang mukmin, dan jangan saling menggunjing. Nah, itu adalah adab sesama kaum mukminin. Ya. Nah, kemudian di ayat ke-13-nya Allah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, agar kalian saling mengenal, ya. Sesungguhnya orang yang paling takwa, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Kesimpulannya adalah jangan kita membeda-bedakan, ya, karena berbeda bangsa atau berbeda suku kemudian kita tidak melakukan adab yang baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kesimpulan dari surah Al-Hujurat. Ya. Jadi Al-Hujurat ini pada topik intinya adalah mempelajari, mengingatkan kita tentang cara beradab atau beretika. Beretika, beradab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada kaum mukminin dan mukminat. Ya. Dan orang yang paling takwa, orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan kesimpulan dari surah Al-Hujurat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah ilmu dan tambah wawasan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mengamalkan tentang isi kandungan dari surat Al-Hujurat ini, belajar beradab, beretika kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ulama, kepada kaum mukminin mukminat. Karena apa? Karena ternyata kalau kita tidak beradab, kata Allah, Allah akan menghapuskan amal-amal soleh kita, sedangkan kita tidak menyadari bahwa hal itu bisa menyebabkan terhapusnya pahala amal-amal soleh kita. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.